Salam sejahtera, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga saudara penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan yang sempurna dari Tuhan. Saudara menyukai makanan ini? Ada steak, sate, burger daging asap, sop buntut, iga panggang. Semuanya makanan yang lezat, bukan? Bagi saudara yang bukan vegetarian pasti pernah mencicipinya. Bagaimana lezat dan sedapnya makanan ini. Makanan ini semuanya bahannya adalah daging sapi. Pasti saudara tahu, daging sapi ini tentunya tidak langsung tiba-tiba ada begitu saja. Daging sapi ini berasal dari benar-benar hewan yang hidup, sapi yang hidup. Dari hewan hidup sampai menjadi hidangan lezat di meja restoran yang siap saudara santap, tentunya melalui proses yang panjang. Menjadikan sajian hidangan yang lezat, pihak restoran memilih daging yang berkualitas terbaik agar makanannya benar-benar enak dan laku dijual. Dengan kualitas terbaik juga memberikan harga jual yang tinggi dan mendatangkan keuntungan. Tahukah saudara, daging yang berkualitas baik hanya dapat diperoleh dari hewan-hewan yang hidupnya sehat dan berkesejahteraannya baik. Yang berasal dari ternak yang gemuk, daging dan lemaknya tebal. Ternak dengan kriteria ini hanya bisa didapat dari ternak yang dipelihara secara baik. Hewannya sehat, sejahtera, yang dipelihara dengan pakan yang baik, lingkungan nyaman, dan hidupnya sejahtera. Ternak yang hidupnya tidak sejahtera, apalagi sakit-sakitan, tidak akan menghasilkan daging berkualitas baik. Dagingnya tipis, tak ada lemaknya. Selain dari hewan berkesejahteraan baik, daging berkualitas juga hanya bisa didapat dari cara proses yang baik dan benar. Sebelum menjadi daging, ternak dipelihara oleh petani-peternak di lingkungan pedesaan atau peternakan industri. Melalui rantai proses panjang dan melewati berbagai perlakuan dari sapi hidup di kandang sampai dengan menjadi sate, daging sapi siap saji, dimulai dari ternak, dikeluarkan dari kandang ke kendaraan, lalu dibawa dulu ke pasar hewan untuk dijual. Dari pasar dibawa lagi ke tempat penampungan, kemudian diangkut lagi ke rumah potong, ditempatkan lebih dulu di kandang sementara, selanjutnya digiring ke tempat potong hewan. Hewan terlebih dulu diikat kakinya, direbahkan, baru dipotong untuk mengeluarkan darahnya. Selama proses dari kandang sampai di rumah potong hewan, ternak mengalami perlakuan yang sering menyakitinya, yang membuatnya stres. Memang hewan tidak bisa bicara. Hendaklah manusia yang memiliki akal budi bisa memahami penderitaan hewan, dan mereka mengimplikasikannya kaidah kesejahteraan hewan dengan baik. Hewan ternak hendaklah sejahtera semasa hidupnya. Jika mereka sejahtera, ternak-ternak inilah yang mensejahterakan umat manusia. Mereka menghasilkan daging dan susu yang berkualitas. Kembali lagi, jika ternak sejahtera, yang disejahterakan adalah manusia. Hendaklah setiap orang memahami kaidah kesejahteraan hewan agar hidupnya sejahtera. Apa itu kaidah kesejahteraan hewan? Agar hewan sejahtera, pemelihara harus memenuhi hak-hak hewan, yaitu 5 kebebasan. 1. Hewan harus bebas dari haus dan lapar. 2. Hewan harus bebas dari rasa tidak nyaman, kepanasan, kedinginan, kehujanan, kebisingan. 3. Hewan bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit. Kalau dia sakit, harus juga diobati segera agar sehat dan sejahtera. 4. Hewan bebas dari rasa takut dan stres. 5. Hewan bebas berperilaku alami. Untuk menjadikan daging hewan sapi harus lebih dahulu dipotong. Hewan harus dibunuh.
Bagaimana bisa membunuh sapi agar dia tetap sejahtera? Ternak sapi dipelihara orang untuk menghasilkan daging untuk dikonsumsi orang agar orang sejahtera. Itu sudah dilakukan sejak dulu kala. Memang manusia dititahkan mengkonsumsi daging. Hendaklah pelaku pemotong sapi menerapkan kaidah kesejahteraan hewan. Kalaupun harus membunuh hewan, bunuhlah dengan cara sejahtera. Bagaimana caranya membunuh dengan cara sejahtera? Prinsipnya adalah cepat dan tidak menyakiti, setidaknya mengurangi penderitaannya. Metode terkini bisa menggunakan metode stunning, yaitu hewan dilakukan pemingsanan terlebih dahulu agar tidak merasakan sakit, baru dilakukan penyembelihan atau pengeluaran darah dari tubuhnya. Hendaklah ditinggalkan cara-cara menyakiti hewan. Itu bagian dari kejahatan dunia. Ada firman Tuhan tertulis, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Mari kita menerapkan, mempraktekkan kaidah kesejahteraan hewan kepada semua hewan yang kita pelihara. Sejahterakan hewan ternak kita agar kita hidup sejahtera, penuh berkat dari Tuhan. Salam sejahtera. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Semoga saudara penuh dengan kedamaian dan kesejahteraan yang sempurna dari Tuhan. Amin.